Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku seiman, kali ini kita akan belajar tentang usulul iman. Ini pondasi dari keimanan. Banyak dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan perkara ini. Satu di antara sekian banyak dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Baqarah 177. Allah mengatakan dalam ayat ini, bukanlah kebaikan orang yang menghadapkan wajahnya ke arah barat atau ke arah timur. Ya, akan tetapi yang namanya kebaikan atau yang namanya kebajikan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada nabinya. Saudaraku seiman, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisal birra, bukan sebuah kebajikan. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini seperti Al-Imam Ibnu Katsir dan para ulama yang lainnya, ketika mendefinisikan ayat laisal birra, bukan sebuah kebajikan atau kebaikan, mendefinisikan birr di sini adalah sendirian. Dalam ayat lain disebutkan ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Allah gandengkan, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara sendirian al-birr. Maka para ulama mengambil faidah ketika kalimat al-birr disendirikan, maka masuklah makna at-taqwa di situ. Tapi ketika Allah gandingkan kalimat al-birr dan kalimat taqwa, maka maknanya berbeda. Al-birr sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi, kata beliau, al-birr adalah wal birru kullu amali khairin yufdi bi sahibihi ilal jannah. Jadi al-birr adalah semua amalan kebaikan yang mengantarkan pelakunya menuju surga. Dan taqwa itu adalah kita menjauhi maksiat, merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal ini sama dengan makna ketika iman dan Islam disatukan atau dipisahkan. Ketika Islam disendirikan, termasuklah mana iman di sana. Tapi ketika iman disendirikan, termasuk juga mana Islam di situ. Tapi ketika digandingkan kedua-duanya, maka memiliki makna yang berbeda. Islam amalan zahir dan iman amalan batin. Maka demikian pula ya dalam ayat ini al-birr dengan at-taqwa. Al-birr maksud di situ adalah amalan zahiriyah dan takwa itu adalah amalan hati, amalan batin seseorang. Yang namanya iman, ya ketakwaan, albir, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, mengimani hari akhirat, hari akhir, mengimani malaikat, kitabnya, dan para nabi. Ini sudah baku. Wajib seseorang ingin masuk surga Allah Jalla wa'ala, ya dia harus mengimani apa yang sudah Allah wajibkan untuk dirinya. Demikian pula dalam ayat lain atau dalam hadis lain, hadis yang sangat panjang yang kita kenal dengan hadis Jibril alaihissalatu wassalam, di mana malaikat Jibril pernah berdialog, bertanya kepada Nabi SAW tentang iman.
tentang Islam, dan tentang iman. Diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja alaina rajulun shadidu bayadi siyab, shadidu sawad sya'ri, la yura alaihi atharu safar, wa la ya'rifu minna ahadun." Kata beliau, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seseorang yang pakaiannya itu putih, bersih, ya, sawadi sya'al, kemudian rambutnya begitu hitam dan tidak terlihat tanda-tanda orang yang sedang bersafar. Dan satu pun di antara kita tidak ada yang mengenalnya. Dari awal sudah diperlihatkan kepada para sahabat sosok yang sangat begitu mulia, yang di luar dari sifat manusia. Kalau manusia sedang melakukan safar, rambutnya acak-acakan, ya, kusut, masam, nggak segar kita lihatnya. Tapi sosok yang ini tidak demikian keadaannya, sangat rapi. Bajunya begitu sangat putih, rambutnya Masya Allah sangat hitam. Dan kalau kita melakukan perjalanan safar, yang namanya padang pasir, gurun, itu kan terlihat bekas-bekas perjalanan. Ini sama sekali tidak terlihat. Dan satu hal yang menarik, di antara kita para sahabat, kata Umar, tidak ada satupun yang mengenalnya. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa da'a kaffayhi ala fakhidhihi. Ya. Beliau meletakkan, ini menurut adab, ya, seorang dalam menuntut ilmu. Beliau duduk di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menempelkan lutut dengan lutut, dan siap untuk menerima materi pelajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia langsung bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Qala Rasulullah sallallahu Muhammad, ya, ini hal yang menarik juga. Kita nggak kenal nih orang. Tiba-tiba dia langsung duduk di majelisnya Rasul. Dan langsung dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang sangat menganehkan. Hal yang tidak biasanya didapati oleh para sahabat lainnya. Ini kenapa kok ini orang? Ya, tiba-tiba dia manggilnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Muhammad. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang para sahabatnya untuk memanggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan nama kalian. Panggillah dia dengan Nabi Muhammad atau Rasulullah. Tapi ini orang tidak. Wahai Muhammad, kabarkan kepada saya tentang Islam. Maka Rasulullah SAW mengabarkan, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Menyebutkan tentang rukun Islam. Yang namanya Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya sesembahan yang paling berhak untuk diibadahi hanyalah Allah saja, tidak yang lainnya. Dan juga engkau harus bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad, saya ini adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi setelah saya lagi. Tidak ada utusan Allah, Rasul Allah setelah saya lagi. Kemudian engkau melaksanakan sholat, membayar zakat, kemudian berpuasa, berhaji kepada Baitullah, manakala kalian mampu untuk berangkat ke sana. Mampu secara fisik, mampu secara harta, mampu secara mental. Qala sadaqta, engkau benar. Fa'ajabna lahu, kami takjub kepada orang yang bertanya tadi. Dia yang bertanya,
wa yusaddiquhu, dan juga dia pula yang membenarkannya. Ini lain ini. Ngetes ini orang. Pasti dia, sebelum dia bertanya, dia sudah tahu. Makanya dia ingin bertanya agar memberitahu kepada orang yang tidak tahu. Ini metode yang bagus untuk seorang guru atau seorang yang dai mengambil atau mencontoh metode yang seperti ini. Jadi orang yang bertanya bukan berarti dia tidak tahu. Jadi dia bertanya untuk memberitahu orang lain agar dia memahaminya, agar ilmu itu sampai kepada orang lain. Kadang orang menyampaikan ilmu tidak diterima melalui dirinya. Ia menerima dari orang lain selain dari dirinya. Maka hal ini dibutuhkan. Ya. Kemudian dia bertanya lagi. Qala fa akhbirni 'anil iman. Tanya, kabarkan kepada saya, beritahu kepada saya, ajarkan kepada saya iman itu seperti apa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Menyebutkan tentang rukun iman. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya, berimanlah kepada malaikatnya, pada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan takdir dari guru. Kemudian qala sadaqta, dia membenarkannya. Lagi-lagi orang yang bertanya tadi membenarkannya. Wa akhbirni anil ihsan. Kemudian yang ketiga, kabarkan kepada tentang ihsan. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan al-ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Derajat ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tara, ketika engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, karena Allah sesungguhnya melihatmu, mengawasimu. Allahu akbar. Qala fa akhbirni sa'ah. Kemudian yang keempat, kabarkan kepada saya tentang hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat. Kapan hari kiamat itu terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lam manis sa'il. Nabi SAW sudah tahu bahwa yang datang itu bukanlah manusia, tapi sosok makhluk Allah yang mulia, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kata Nabi SAW, wahai Jibril, engkau tidaklah lebih tahu dibandingkan saya. Bahasa kitanya, ya, engkau saja tidak tahu orang yang dekat dengan Allah Jalla wa'ala, apalagi saya. Saya dapat wahyu itu kan melalui perantara engkau. Sebelum wahyu itu sampai ke saya, pasti dia melewati engkau. Tapi dirimu sendiri tidak tahu kapan hari kiamat itu. Apalagi saya jauh lebih tidak tahu lagi. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian kalau begitu, kabarkan kepada saya tanda-tandanya. Maka tanda-tandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antalidal ummatu rabbataha wa antara hufatal urata ri'a asya'i yatatawalu fil bunyan thumma intalaqa falabithtu maliyan. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan beberapa tanda dari hari kiamat itu. Seorang budak melahirkan tuannya. Maksudnya gimana? Ini ada seorang raja menggauli budaknya. Kemudian budaknya ini melahirkan sang anak, sehingga anaknya tadi menjadi raja juga. Inilah disebut dengan tanda-tanda hari kiamat. Anaknya tadi adalah menjadi raja, sementara ibunya menjadi budaknya. Kemudian kita melihat orang-orang bertelanjang kaki. Mereka berlomba-lomba untuk mendirikan sebuah bangunan yang begitu tinggi, memberikan bangunan menjulang tinggi. Artinya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang bertelanjang kaki
Ini ibarat atau simbol dari kemiskinan. Iya, simbol dari kemiskinan. Orang miskin, tapi mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan sampai gedung pencakar langit. Maka ketika kita melihat tanda seperti ini, itu menunjukkan hari kiamat itu sangat dekat sekali dengan kita. Nah, summa qala li ya Umar, atadri man sa'il. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Umar, engkau tahu enggak siapa yang bertanya tadi? Dalam riwayat lain, beberapa hari setelah itu, Nabi bertanya kepada Umar, Umar, tempo hari yang kita bersama orang yang bertanya kepada saya beberapa hal tersebut, engkau tahu siapa dia? Kata Umar, ya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kita, sengaja mendatangi kita atas perintah dari Allah, tugasnya untuk mengajarkan kalian, mengajarkan agama untuk kalian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Allah mengokohkan iman kita di atas yang benar, tidak dinodai dengan perkara syahwat dan syubhat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.